Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu Ibu Arpinda Silalang SPD MPD, dan juga selamat sore kepada kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Amin. Saya mahasiswa sarjana dari Universitas Lambung Mangkurat jurusan Pendidikan Kimia. Jadi John Ruskin mengatakan bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi tentang materinya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6, yaitu ada Ahmad Baihaqi, Ersa Rahma Pratiwi, Hayatus Saadah, Muhammad Hasan Amin, Nurul Hasanah, Nika Sopranti, Sarita Angelina Bulu, dan Prisca Mirayanti Singh. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu definisi dari manajemen keuangan. Kira-kira misalkan kawan-kawan semuanya mendengar kata manajemen keuangan, apa nih yang terpikir dari benak kawan-kawan semuanya? Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini ada menurut George L. Terry. Siapa itu George L. Terry? George L. Terry adalah bapak dari ilmu manajemen. Menurut beliau, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi tertentu atau suatu perusahaan. Baik, adapun beberapa definisi manajemen keuangan ini menurut para ahli nih. 1. Lippmann mengatakan manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva atau biasa disebut dengan kekayaan atau segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha. Yang kedua ada Said Husnan mengatakan manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Yang ketiga ada Grace Sternberg mengatakan manajemen keuangan adalah how business are organized to accurate fund, how they acquire fund, how they use them, and how the profit business are distributed. Atau bisa disebut dengan bagaimana bisnis ini diatur untuk memperoleh dana, dan bagaimana mereka memperoleh dana, dan bagaimana menggunakannya, dan bagaimana keuntungan bisnis ini didistribusikan. Nah, mungkin kawan-kawan sudah tahu ya untuk definisi atau pengertian dari manajemen keuangan. Kita lanjutkan nih untuk materi yang kedua, yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seseorang manajemen juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan nih, selain dari memaksimalkan nilai perusahaan tadi. Yang pertama ada menjaga arus kas, yang kedua memaksimalkan keuangan perusahaan, yang ketiga ada mempersiapkan struktur modal, yang keempat memaksimalkan keuntungan, yang kelima meningkatkan efisiensi, yang keenam ada mengoptimalkan kekayaan perusahaan, yang ketujuh mengurangi resiko operasional, yang kedelapan memastikan keberlangsungan kehidupan perusahaan, dan kesembilan yang terakhir yaitu mengurangi biaya modal. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Nah, tadi kan sudah tahu nih tentang definisi serta tujuannya. Kita lanjutkan ke fungsi manajemen dari keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Ada dua macam kegiatan utama dalam keuangan, yaitu yang pertama ada satu, mencari dana. Yang kedua ada menggunakan pada aset perusahaan. Kegiatan utama inilah yang disebut dengan fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu di bawah tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan, dan pasar keuangan ini akan menunjukkan antara demand atau tuntutan dan supply atau kesediaan akan dana yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, sumber dana perusahaan dapat dikelompokkan menurut proses menjadi sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal adalah sumber dana yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan secara langsung. Sumber dana ini berasal dari depresiasi dan saldo dari laba. Sumber dana eksternal adalah sumber dana yang bukan dari hasil kegiatan operasi perusahaan. Sumber dana itu berupa hutang, saham referen, saham biasa, diskon dari pembelian, penghematan, atau pembebasan pajak, subsidi, dan lain-lain.
Secara akuntansi, sumber dana perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber hutang dan ekuitas atau modal. Selanjutnya, struktur sumber dana perusahaan disebut struktur keuangan perusahaan. Struktur keuangan adalah bagaimana perusahaan biayai aset-asetnya. Fungsi manajemen keuangan ini secara struktur dalam organisasi perusahaan di bawah tanggung jawab manajer keuangan. Dari hal tersebut, di atas terlihat bahwa manajer keuangan harus mengambil keputusan tentang satu, penggunaan dana atau keputusan investasi, yang kedua ada memperoleh dana atau keputusan pendanaan, yang ketiga ada pembagian laba atau kebijakan dari dividen. Baik, selain itu, manajemen keuangan juga memiliki fungsi antara lain satu, menetapkan pengalokasian dana, yang kedua memutuskan alternatif pembiayaan, yang ketiga yang terakhir yaitu kebijakan dalam pembagian dividen. Baiklah, kita sudah belajar tentang definisi, tujuan, serta fungsi dari manajemen keuangan. Kita lanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu ada prinsip manajemen keuangan. Selanjutnya ada prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, atau perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana itu dipergunakan. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi ini menekankan pada bagaimana perusahaan menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai dengan yang sudah direncanakan, serta tidak sering mengalami perubahan besar dalam rentang waktu yang pendek, atau di dalam satu periode itu perubahannya tidak dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya ada keberlangsungan hidup. Jadi di sini bagaimana kesehatan keuangan dari perusahaan itu, atau perusahaan itu bisa terjaga atau tidak kesehatan keuangannya, pengeluaran operasionalnya bisa disesuaikan dengan dana yang sudah ada apa tidak. Selanjutnya itu ada transparansi, jadi perlu sekali perusahaan setidaknya harus terbuka mengenai aktivitas pekerjaan yang dilakukan, yaitu dengan menyediakan informasi terkait rencana dan kegiatannya pada orang lain yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada standar akuntansi, jadi di sini sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus mengikuti standar yang ada. Untuk itulah penting merekrut akuntan yang paham dan bisa menjalankan dengan baik prinsip dan sistem akuntansi tersebut yang digunakan di Indonesia. Selanjutnya ada integritas. Di sini integritas ini sangat perlu ya, karena harus dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan yang ada, di mana mereka ikut aktif serta melaksanakan aktivitas operasional dari perusahaan. Dan yang terakhir ada pengelolaan, di mana pengelolaan ini jangan sampai ya dana yang telah dimiliki itu tidak dikelola gitu dengan baik sehingga mendatangkan kerugian hingga mengancam operasional perusahaan. Selanjutnya ada tips pengelolaan manajemen keuangan. Yang ke-1 ada pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Yang kedua ada alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri, di mana meskipun perusahaan tersebut milik Anda sendiri, di setiap bulan Anda harus mengalokasikan dana untuk menggaji diri Anda sendiri, yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjam uang di perusahaan sendiri juga harus dicatat nih sebagai utang dan harus segera dikembalikan. Yang ketiga itu ada membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang kita jalankan. Yang keempat, ada buat catatan proyeksi arus kas, di mana dengan adanya catatan proyeksi arus kas ini perusahaan bisa mengetahui nih kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya untuk menerima dana. Yang kelima ada hindari uang menginap di karyawan nih, maksudnya apa? Jadi jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh si karyawan yang mengatur keuangan perusahaan nih. Bagi sebesar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk keperluan pribadi si karyawan. Jadi hindari uang menginap di karyawan ini. Yang keenam adalah lakukan cek stok barang. Jadi mengecek stok barang ini perlu nih secara berkala. Jadinya akan meminimalisir manipulasi dan sering terjadi juga stok barang ini yang sudah terjual ditulis belum terjual. Jadinya dana yang harusnya masih ada harus menghilang tanpa tujuan yang jelas. Jadi sangat penting melakukan cek stok barang ini. Yang terakhir yang ketujuh itu pisahkan kasir dan akunting. Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan nih keuangannya sendiri. Jadi uang kasir itu harus dilaporkan setiap harinya. Hal ini untuk menghindari potensi dari manipulasi data.
Baiklah, sudah tidak terasa nih, kita sudah sampai ke yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah saya bawakan, yaitu manajemen keuangan sangat penting bagi perusahaan manapun, baik kecil maupun besar. Selanjutnya ada sistem manajemen juga memerlukan proses perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan juga pengendalian sumber daya keuangan suatu organisasi. Selanjutnya, itu gagasan untuk melakukan itu adalah agar dapat mencapai visi atau tujuan perusahaan pada kerangka waktu yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, penggunaan dana bisnis penting. Itulah alasan kenapa sistem manajemen keuangan seperti ruang mesin perusahaan dan dapat mempengaruhi setiap departemen lainnya jika tidak ditangani dengan benar. Jadi, untuk menghilangkan segala bentuk penghalang yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis, perusahaan harus memastikan bahwa mekanisme sistem manajemen ini telah diterapkan dengan baik. Salah satu solusinya adalah menggunakan software akuntansi yang mampu membuat laporan keuangan yang mudah, tepat, dan cepat. Baik, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Saya Muhammad Hasan Amin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan kawan-kawan yang sudah memperhatikan. Saya tutup. Terima kasih. Selamat sore.